Oke. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal tersebut menyeret Indonesia sebagai negara dengan populasi sampah terbanyak kedua di dunia. Nah, dengan banyak yang penduduk tersebut berpengaruh dengan jumlah sampah yang dihasilkan, maka dari itu menginovasi pengelolaan sampah dengan membangun PLTSA adalah salah satu upaya yang baik dalam mengurangi sampah. Oleh karena itu, saya Dinda dengan rekan saya Suri dan Christine akan menjelaskan analisis kasus pada bidang manajemen operasional PLTSA Sumur Batu di Bekasi. Rencana pembangunan PLTSA akan dilakukan di 12 wilayah Indonesia, antara lain Palembang, Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Solo, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Manado, dan Makassar. Namun, banyak pembangunan PLTSA di beberapa daerah di Indonesia sempat mendapat tantangan, baik dari masyarakat maupun dari para aktivis lingkungan hidup. Keraguan akan munculnya dampak kesehatan dan lingkungan karena PLTSA menjadi pertimbangan aktivis. Menjadi pertimbangan aktivis lingkungan menentang dibangunnya PLTSA. Mereka juga mengkhawatirkan besarnya tipping fee yang harus dibayarkan nantinya. Besaran tipping fee umumnya didasarkan oleh jumlah yang dikelola per ton atau satuan volume. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kajiannya menyatakan bahwa pembangunan PLTSA yang direncanakan di 12 daerah itu akan membebani APBN sebesar 3,6 triliun setiap tahun selama 25 tahun. Karena masa kontrak PLTSA adalah 25 tahun, pembangunan PLTSA di beberapa daerah di Indonesia menjadi terkesan dipaksakan di tengah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi nasional dan pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christina. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, Dinda Soraya. Dari daerah yang dibangun PLTSA, sebagian besar belum berjalan sesuai rencana. Salah satunya PLTSA Sumur Batu Bekasi. Pembangunan proyek sampah menjadi energi listrik PSEL di Kota Bekasi dilakukan secara bertahap. Untuk tahap 1, kapasitas PSEL yang akan dibangun adalah 800 ton per hari. Masa berikutnya diharapkan dapat 3 kali 800 ton per hari. Teknologi pembakaran yang diterapkan pada proyek PSEL Kota Bekasi adalah thermal treatment technology, menggunakan moving grid inclination atau MGE, di mana teknologi ini paling terbukti untuk pemusnahan sampah perkotaan secara tepat. Pembangunan kembali pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Kota Bekasi dinilai lambat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Minimnya alokasi APBD untuk kebersihan dan pengelolaan sampah. Kebersihan dan pengelolaan sampah masih belum menjadi program prioritas Pemda. Kurangnya kemampuan dan pendanaan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen pra-FS yang baik. Selain itu, aparat pemerintah daerah belum cukup familiar dalam melaksanakan pelanggan untuk mendapatkan badan usaha pengelolaan pengembangan PLTSA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suryani. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dibangunnya PLTSA Sumur Batu Bekasi dapat mengurangi penumpukan sampah yang terjadi di Kota Bekasi. Dengan demikian, hal tersebut juga dapat membantu mengurangi polusi tanah yang terjadi di TPA. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dibangunnya PLTSA Sumur Batu Bekasi ialah kurangnya manajerial atau anggaran karena biaya operasional yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan keterlambatan pembangunan, di mana pembangunan PLTSA ini sendiri telah dilakukan sejak tahun 2016, namun belum selesai sampai saat ini. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang dibangunnya PLTSA Sumur Batu Bekasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan suplai
energi untuk masyarakat banyak, di mana PLTSA Sumur Batu mampu memproduksi energi mencapai 1,5 megawatt yang nantinya PLTSA Sumur Batu akan bekerja sama dengan PT PLN. Yang keempat yaitu ancaman. Ancaman dibangunnya PLTSA Sumur Batu ialah meningkatnya polusi udara akibat pembakaran sampah atau logam-logam, di mana hal ini mampu memberikan respon yang negatif dari masyarakat dan aktivis lingkungan karena dianggap sebagai pencemaran udara dan merugikan mereka. Adapun strategi yang telah kami simpulkan untuk pembangunan PLTSA Sumur Batu ini ialah lebih memanajerial biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan PLTSA Sumur Batu ini. Kemudian, membangun atau menggunakan pilot proyek yang mudah dan ramah lingkungan, memilih tenaga kerja yang ahli di bidangnya, mempelajari sistem operasional yang tepat, dan juga dapat menghitung tipping fee, biaya operasional, dan biaya lain yang lebih tepat. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah, pembangunan PLTSA juga mampu merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah di kota-kota besar yang telah dihadapkan pada keterbatasan lahan untuk menyediakan TPA dan pencemaran lingkungan dari sampah. TPA yang tidak terkelola dengan baik dan diharapkan adanya pembangunan PLTSA di Kota Bekasi akan mampu mengurangi jumlah sampah yang berdasarkan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Jumlah timbunan sampah Bekasi mencapai 1.800 ton sampah per hari. Keberadaan sampah yang memenuhi sejumlah kali atau sungai menjadi masalah baru bagi pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Sekian presentasi dari kami, tim manajemen operasional analisis kasus bidang PLTSA Sumur Batu Bekasi.